Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Elvira Ramadhani MPD. Slide selanjutnya. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Fadil Hayati, teman saya Naudia Wanahari, dan Noviranza Habianti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Noviranza Habianti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum, di mana diminta menjelaskan secara rinci tentang prinsip fleksibilitas dan cara implementasinya dalam pembelajaran. Lalu rumuskanlah prinsip fleksibilitas kurikulum di salah satu sekolah. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Konsep pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan sebuah kurikulum harus memperhatikan beberapa prinsip yang harus ditinjau, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip berkelanjutan, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai prinsip fleksibilitas. Dalam melaksanakan kurikulum fleksibilitas harus bersifat tidak kaku, luwes, dan lentur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Hayati. Prinsip fleksibilitas. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip ini yaitu fleksibel bagi guru, artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada. Fleksibel bagi siswa ini artinya adalah kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Slide selanjutnya. Peran strategis kurikulum yaitu ada 3, konservatif, kritis, dan kreatif. Konservatif yaitu menginternalisasikan nilai-nilai lokal dan memfilter pengaruh global. Selanjutnya kritis yaitu mendukung perkembangan zaman yang relevan dengan kebudayaan lokal. Yang terakhir adalah kreatif yaitu dapat menjawab semua tantangan dari adanya perkembangan zaman. Contoh dari implementasi dalam pembelajaran yaitu contoh prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran yaitu apabila pada sebuah kurikulum pembelajaran dilaksanakan menggunakan LCD proyektor. Namun, ketika pembelajaran berlangsung, terjadi mati listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang mempunyai prinsip ini, maka kondisi ini tidak akan menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan atau modifikasi pada aspek media yang digunakan, pembelajaran akan tetap berlangsung, namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Jika prinsip fleksibilitas ini tidak digunakan, dimungkinkan tujuan pembelajaran direncanakan tidak akan terlaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maulidia Wanahari. Selanjutnya yaitu kurikulum di sekolah. Selanjutnya perumusan prinsip fleksibilitas kurikulum di sekolah. Pemerintah memberikan yang pertama yaitu pemerintah memberikan capaian pembelajaran terhadap sekolah sebagai acuan dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Kemudian guru menyusun perangkat pembelajaran dengan menganalisis karakteristik siswa, lingkungan tempat belajar, dan kondisi sekolah. Yang kedua, peserta didik memilih mata pelajaran dengan menyesuaikan minat dan bakat masing-masing siswa dengan memperhatikan mata pelajaran yang disediakan di sekolah. Kemudian yang ketiga, yaitu guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dapat dilaksanakan di luar kelas.
Sekian dari presentasi dan hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mohon saran dan kritikannya kami terima.